Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sedang beridul fitri, sedang menikmati semua hidangan hari kemenangan. Mungkin ada yang buat lontong, ada yang mungkin buat pecel, bakso, dan lain sebagainya. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini masih ada yang pusing ya. Tadi gua baru baca komentar yang katanya sedang terjebak dengan aplikasi pinjaman uang online yang nominalnya hampir puluhan juta. Lumayan banyak di 9 aplikasi pinjol. Dan hari ini ya kita pengen ngasih tahu ya, apa saja yang tidak boleh kalian lakukan ketika kalian mengalami masalah seperti ini. Dan ketika kalian melakukan hal-hal yang nanti kita sebutkan, maka efek negatifnya akan bertambah besar. Masalah ini akan terus menghantui setiap sisi kehidupan kita. Dan yang hari ini masih putus asa ya, yang mungkin kehilangan semangat atau mungkin sedang merasa malu berat. Hari ini ayo bangkit dong. Jangan berlama-lamaan dalam situasi seperti ini ya. Kalian harus masih bisa tetap seperti biasa dan harus tetap semangat. Oke bang, apa aja sih yang tidak boleh dilakukan ya ketika kita terjebak di banyak aplikasi pinjaman uang online? Oke, yang pertama untuk kalian yang sedang mengalami masalah seperti ini, baik di aplikasi pinjol legal ataupun ilegal, itu sebenarnya sama saja, sama-sama masih tetap membayar bunga dan masih tetap sama-sama harus pusing untuk membayar dana talangan dan perpanjangan. Oke, yang pertama yang tidak boleh kalian lakukan ketika kalian terjebak dalam aplikasi pinjol itu adalah berputus asa. Yakinlah semua masalah yang hari ini sedang kita hadapi adalah bagian dari cobaan dan pengalaman yang mungkin berkesan. Yang hari ini tidak pernah menghadapi masalah seperti ini tentunya pasti bakal pusing 7 keliling. Pasti sedang panik banget buat nyari dana talangan ke sana kemari. Dan akhirnya gak dapet ya, udah pinjem sama kakak, sama ibu, sama tante, om, sama abang, sama semuanya, tapi ternyata tidak dapat. Dan hari ini mungkin masih diuber-uber. Ada yang masih diuber-uber dalam suasana lebaran seperti ini. Kalian bisa menuliskan di kolom komentar nanti dari aplikasi apa yang menguber-uber kalian hari ini dalam suasana lebaran itu ya. Yang pertama, kalian tidak boleh berputus asa. Kalian harus bisa bangkit dan memotivasi diri sendiri. Dan yang kedua, kalian tidak boleh lagi gali lubang tutup lubang ya. Seperti yang kita ketahui, penyebab terjebak di banyak aplikasi pinjol itu ya karena gali lubang tutup lubang. Karena hari ini masih merasa gengsi, takut disebar data, takut didatangin debt collector, takut nanti semua kontak daruratnya ditelepon sama pihak aplikasi. Jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sudah tidak perlu merasa malu lagi. Sebelum kalian pada tahun ya aplikasi pinjol ini sudah dimulai dari ya lebih kurang awal 2019 atau tahun 2000-an. Dan hari ini sedang berkembang dan bahkan mungkin tumbuh subur. Itu terbukti dari banyaknya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ya yang hari ini tak kunjung padam ya, masih berkeliaran dan berseliweran di mana-mana. Kalau untuk aplikasi pinjol legal OJK itu ya, sekarang kan pihak OJK juga sudah membuat beberapa peraturan-peraturan ya yang memberatkan mereka. Jadi tidak semua aplikasi pinjol hari ini bisa bertambah lagi. Itu sesuai dengan perintah Pak Presiden Joko Widodo untuk tidak lagi menambah aplikasi pinjol yang berstatus legal OJK. Jadi pemerintah hari ini pengen merapikan terlebih dahulu ya, karena masih banyak yang berstatus legal OJK itu yang menggunakan kata-kata kasar, yang mencaci maki debitur belum
mampu membayar, atau mungkin ada yang mengancam untuk disebarkan data. Jadi hari ini sehebat apapun motivasi yang kita berikan, sejauh manapun masalah ini kita bicarakan, kalau teman-teman itu memang belum mau membangun komitmen di dalam diri sendiri, gua harus bisa bangkit, gua harus bisa menyelesaikan masalah ini, dan gua tidak akan menggunakan pinjol lagi, maka semuanya akan sia-sia. Jadi pertama sekali yang harus dibangun itu adalah pola pikir ya, dan kedewasaan kita menanggapi sebuah masalah. Jadi kalau terus-terusan nanti gerusak-gerusuk, panik, ketakutan ya, pasti akan berimbas ke banyak hal ya. Yang jelas istirahat kita pasti akan terganggu. Kalau istirahat kita sudah terganggu, kita sudah kepikiran, maka besok paginya kita pasti akan stres. Setelah kita stres, kita tidak akan mampu lagi untuk berkonsentrasi, maka semuanya akan buyar. Untuk yang bekerja di kantor pasti akan dimarahin sama atasannya kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu penyebabnya itu adalah stres dan akhirnya gagal fokus. Jadi cobalah untuk ya minimal dikurangin lah cara kita memikirkan sesuatu yang hari ini sebenarnya tidak penting-penting banget. Hari ini masih banyak yang ketakutan kalau di blacklist bechecking. Kalau gua bilang sih, terserah mau di blacklist atau tidak. Yang penting kita bersihkan hati, luruskan saja niat. Kita memang pengen bayar. Nanti ketika kita memang sudah punya rejeki untuk bisa melakukan penyicilan ataupun pelunasan. Kalau dengan cara gali lubang tutup lubang lagi, itu sama saja tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Yang kecil tadi pasti menjadi besar, karena kita harus terus membayar biaya platform, bunga, denda, dan ini itu segala macam. Dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan ya. Gue udah bolak-balik mengucapkan ini dan memberitahukan kepada kalian tentang jumlah bunga atau denda yang terus menumpuk sesuai dengan perintah OJK. Untuk pemberian dan biaya denda bunga itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Jadi kumpul saja dulu uangnya, perbaiki saja dulu perekonomian pribadi kita, dan mantapkan tekad kita untuk tidak minjol lagi ya. Insya Allah pasti ada saja ya jalan keluar untuk bisa melewati ini. Tapi kita harus sabar, kita harus bisa melewati setiap proses yang hari ini sedang kita jalani. Ya nggak bisa juga sih kalau ujuk-ujuk setelah nonton video ini langsung bisa bayar utang, ya enggak lah. Kita harus bisa ya minimal memperbaiki diri terlebih dahulu lah. Itu yang hal yang paling penting. Dan yang kedua, tetaplah fokus bekerja untuk yang sudah bekerja. Untuk yang hari ini belum menerima pekerjaan dan penghasilan, cobalah intip beberapa peluang yang mungkin bisa dikerjakan untuk menghasilkan uang. Dan yang hari ini masih mungkin takut kedatangan debt collector ke kantor, atau mungkin merasa malu ketika debt collector datang ke rumah, tidak perlu merasa malu. Gua yakin nih, abang-abang debt collector lapangan yang mungkin hari ini mau datang ke rumah itu pasti bisa diajak berbicara dengan baik, dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang. Karena abang-abang debt collector ini juga merupakan bagian dari keluarga-keluarga kita yang hari ini sedang bertugas untuk menagih utang. Ya jelaskan saja baik-baik bahwasannya memang hari ini kita memang belum mampu untuk melakukan pembayaran atau penyicilan. Kita memang belum punya uang untuk bisa membayarkan semua tagihan yang ada hari ini. Dan aku juga pengen mengingatkan ya kepada kalian supaya nanti jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan ya. Untuk yang mungkin sudah pernah didatengin sama debt collector lapangan dan hari ini punya rezeki untuk melakukan penyicilan atau pelunasan, aku tetap menganjurkan agar tetap melalui aplikasi ya. Tetap membayar melalui aplikasi. Ya, untuk mengantisipasi terjadinya penipuan lagi. Dan yang kedua, untuk yang sedang mendapatkan tawaran pembayaran pokok. Ada yang sedang mendapatkan kesempatan ini?
Jadi kalau seandainya hutang kita itu bersama dengan denda dan bunganya, jumlahnya misalnya 1.200.000, setelah dipotong denda bunga misalnya menjadi 800. Kalian harus memastikan terlebih dahulu bahwasannya jumlah yang akan dibayarkan itu sama dengan yang ada di aplikasi. Ya. Kalau tidak sama jangan dibayarkan. Jadi kalau seandainya kalian sudah membuat janji ingin melakukan pembayaran sesuai dengan yang kalian terima, kalian harus bisa memastikan bahwasannya jumlah yang mau dibayarkan itu sama dengan di aplikasi. Ya, jangan nanti kalian 2 kali kena tipu. Kadang-kadang pihak debt collection ini hanya untuk menyelesaikan tugasnya, untuk mengejar targetnya, dan kalian juga tidak mengetahui itu. Yang ada malah kita ya tetap ada hutang di situ. Sementara tadi kan janjinya di awal kita hanya membayar pokoknya saja. Oke, jadi mungkin itulah ya beberapa informasi, dan mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan dan membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang padam. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.